Hati kami terbuka buat Engkau. Malam hari ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Lawat setiap kami, anak-anak Allah yang telah hadir, tergabung, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami. Hadirat-Mu itulah yang menjamah, melembutkan setiap hati kami, sehingga kami semua yang ada pada malam hari ini, hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan setiap benih-benih kebenaran firman-Mu. Kami minta Roh Kudus, Allah Bapa dan Tuhan Yesus ikut campur tangan dalam pemberitaan firman pada malam hari ini, sehingga roh pengertian, roh hikmat yang dari Allah itu turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap setiap kebenaran firman ini, bukan dengan pikiran kami, tapi dengan roh dan hati kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Shalom semuanya. Malam hari ini kita bersama-sama kembali berjumpa untuk melakukan online discipleship. Malam hari ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu tentang setan dan roh-roh jahat. Sekali lagi, ya, pembelajaran tentang setan dan roh jahat ini bukan berarti kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tunduk kepada setan, bukan. Tapi kita mengetahui setan itu adalah musuh bebuyutan kita. Dan kita harus mengerti mekanismenya, kita mengerti tipu muslihatnya, sehingga kita bisa menanggulangi semuanya dan kita boleh menang dalam segala perkara. Amin. Nah, beberapa hari yang lalu ya, 2 sesi sudah kita bahas. Sesi pertama kami membahas tentang asal-usul daripada setan itu. Bahwa setan itu asal-usulnya adalah malaikat, dulu namanya Lucifer, karena jahat sekarang dia punya julukan baru, yaitu iblis atau si setan itu. Ya. Nah Bapak Saudara, nah setan itu sekarang bentuknya kalau dilihat di alam roh adalah naga atau ular. Ya. Nah oleh sebab itu, sekarang setan ini setelah dilempar di muka bumi, dia karena sombongnya tak pernah mau tunduk kepada Allah Bapa. Walaupun diberi kesempatan sejuta kali pun, Abaddon dan Lucifer ini tak pernah bergeming, tak pernah pingin. Karena apa? Hatinya sudah didevelop, hatinya sudah dikeraskan sedemikian rupa, dia selalu menentang Allah. Dan nanti akibatnya, khususnya Lucifer dan Abaddon, itu akan dilempar ke lautan api yang sering disebut adalah Gehenna. Tapi pengikutnya, ya, yang terseret sepertiga ini, kalau Anda mampu mempengaruhinya, Anda bisa menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, dan itu adalah kabar bagi segala makhluk, baik yang ada di alam materi maupun yang ada di alam roh. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ya kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Setelah iblis membangun kerajaannya, dia mulai mencari rakyat, mencari pendukung, mencari massa. Siapa? Selain sepertiga daripada malaikat-malaikat yang terseret itu, ternyata ketika dia berhasil menaklukkan atau mempengaruhi manusia, manusia mulai ada yang cenderung untuk berharap kepada si iblis. Mereka yang pernah ditolong oleh si iblis, mereka sekarang menjadi pasukannya si iblis. Ya, nah, ketika hidup dia ditolong, nanti ketika mereka sudah mati, rohnya akan dipakai oleh mereka untuk menjadi agent, menjadi agennya untuk nyusup-nyusup ke rumah-rumah orang atau ke tubuh-tubuhnya orang hidup. Nah, malam hari ini kita akan bedah bersama-sama ya, bahwa tipu muslihat iblis ini sekarang kita harus tahu ya apa saja yang dilakukan oleh si iblis itu ya. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini. Kalau roh-roh jahat itu masuk ke dalam tubuh orang hidup, baik itu roh orang mati maupun iblis atau roh-roh jahat yang lainnya, itu akan berdampak menyebabkan orang yang dirasuk ini nanti akan sakit. Karena apa? Roh-roh ini waktu masuk menyebabkan sumber daripada penyakit dalam diri orang-orang itu. Ya, banyak kali
yang membawa penyakit adalah roh orang mati. Yang membawa penyakit mereka ke dalam diri orang yang dimasukinya. Nah, Bapak Saudara, apa saja dampak daripada orang yang kemasukan roh-roh orang mati tersebut? Demikian pula, ketika roh orang mati itu masuk ke dalam tubuh orang hidup, karakter dan tabiat buruk dari si mati itu, roh orang mati itu dapat terbawa turun-temurun dalam keluarga. Karena roh dan jiwa orang mati itu masuk ke dalam anaknya atau kepada siapa saja yang masih ada kaitannya dengan gen, kromosom, dan DNA, dan itu akan berlanjut terus menerus, ya, turun temurun, sehingga masalah ini tak pernah berakhir. Nah, Bapak Saudara, yang paling gawat adalah kalau roh orang mati itu pada waktu mereka mati, sebelum mati masih hidup, matinya dia sakit. Jadi waktu di alam roh orang mati itu masih sakit juga. Masih merasakan sakit dan sebagainya. Cuman karena dia nggak punya tubuh, untuk mengekspresikannya dia cari tubuh. Kalau ketemu ada yang mirip, ada akses untuk masuk ke sana, dia akan masuk. Sehingga orang-orang yang kemasukan dari roh-roh orang mati tersebut nanti akan mengalami sakit yang sama seperti orang yang masuk, roh orang mati yang masuk itu punya penyakit macam apa, ya. Begitu juga Saudara, bukan hanya penyakit saja. Kadang-kadang karakter daripada roh orang mati itu juga akan mengubah, mempengaruhi orang yang kemasukan roh orang mati tersebut. Ya, pokoknya apa saja yang pengen diekspresikan oleh roh orang mati itu nanti akan dimanifestasikan oleh tubuh orang yang kemasukan roh orang mati tersebut. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, ya, yang ditulis oleh Tuhan Yesus yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahwa ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya, ternyata Tuhan Yesus sering ketemu dengan roh-roh orang mati atau roh-roh kelemahan tubuh, ya. Coba kita lihat dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-25, ya. Roh-roh orang mati ini sering disebut roh-roh jahat atau demons, ya. Nah, Markus 9 ayat 25, perhatikan. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, ya, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini," ya, dari anak ini. Nah, perhatikan Saudara, ya. Dan janganlah memasukinya lagi, ya. Nah, perhatikan di sini ada orang, ya, yang datang kepada Tuhan Yesus, berkerumun di situ, lalu ada orang yang bisu dan tuli. Ketika Tuhan Yesus ini, ya, melihat orang bisu tuli itu, lalu orang-orang yang lain itu mendesak, bukankah dia yang menyembuhkan orang sakit? Dia pasti juga bisa membuat orang bisu tuli ini nantinya juga akan bisa mendengar dan berbicara, seperti itu, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli itu? Perhatikan Saudara, ya, dari ayat tadi kita bisa perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang ditangani, apa yang ditengking, apa yang diidentifikasi oleh Tuhan Yesus di sini. Dia katakan gini, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, perhatikan ya, "Hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Jadi ada roh yang membuat orang bisa jadi bisu dan tuli. Awalnya orang itu enggak bisu dan tuli, ya.
Tapi karena kemasukan roh, membuat orang itu jadi bisu dan tuli. Nah, saudara, waktu Anda melihat atau menemukan kasus seperti ini, apa yang Anda lakukan? Ya, banyak orang kadang-kadang karena nggak mengerti tentang mekanisme roh, yang digarap adalah tubuh orang hidup itu. Dan itu membuang energi lama sekali. Kami pernah melayani orang-orang seperti itu, ya. Ketika kami garap tubuhnya, nggak bergeming sama sekali, nggak ada perubahan sama sekali. Ketika Roh Kudus memberikan hikmat dalam menyelesaikan masalah, jangan tengking tubuhnya, jangan selesaikan, jangan ubah, jangan sembuhkan tubuhnya. Tubuhnya nggak masalah sebenarnya, itu hanya dampak saja. Sebenarnya yang sakit itu ya, adalah roh. Ya, ada roh yang sakit, bisu dan tuli, lalu masuk ke dalam tubuh ya orang hidup itu. Ya, sehingga karena roh itu bisu dan tuli, itu mengakibatkan orang yang dimasukinya itu jadi bisu dan tuli seketika itu juga. Nah, Yesus katakan kepada roh itu, "Hai roh yang membuat orang ini jadi bisu dan tuli, roh jahat yang membuat orang ini jadi bisu dan tuli, sekarang aku perintahkan, nyah keluar, pergi, dan jangan keluar lagi, dan jangan masuk lagi." Ya, suruh pergi keluar ya, dan jangan masuk lagi. Perhatikan ya, ini komplit sekali. Kalau Anda ya menyuruh roh itu keluar, roh itu harus dituntun ya sedetail mungkin. Jadi Anda suruh pergi, lalu Anda peringatkan, jangan balik lagi ya. Kalau nggak Anda ingatkan, aku kan cuma disuruh pergi, kapan-kapan boleh balik dong. Tapi kalau Anda mulai katakan, ingat, kamu harus keluar, pergi dari tubuh orang ini, dan ingat sekali lagi, jangan kembali lagi, ya. Nah, kalau kamu kembali, konsekuensinya pasti ada gua. Nah, si iblis ini atau roh-roh jahat ini nanti tidak akan kembali, ya. Nah, Bapak Saudara, jadi ada faktor masalah di dalam diri orang hidup karena dampak kemasukan dari roh-roh atau roh jahat yang memang roh jahat itu sebenarnya bisu dan tuli juga. Nah, Bapak Saudara, emangnya ada roh jahat yang bisu dan tuli? Saudara gini ya, kalau roh orang mati ada ya. Mungkin roh orang mati dulu pada waktu dia sebelum mati dia bisu dan tuli. Lalu dia mati, belum sembuh. Ketika dia mati rohnya ya masih bisu dan tuli juga. Ketika masuk ke situ dia ingin mengekspresikan, membuat orang itu yang kemasukan jadi bisu dan tuli juga. Nah, kalau roh jahat yang disebut iblis, anak buahnya iblis, kira-kira ada enggak iblis yang bisu, tuli ya, atau ngalami masalah gitu? Ada, Saudara. Ya, gini ceritanya. Satu kali ya, saya menangani kasus seperti ini, ternyata bukan roh orang mati saja. Ternyata itu iblis yang mengalami penderitaan sehingga membuat orang yang kemasukan roh selain roh orang mati tapi roh jahat juga itu mengalami menderita juga. Lalu saya mulai berdialog dengan roh itu karena saya penasaran ya. Saya penasaran, saya tanya, "Kamu kok bisa menderita? Emang ada malaikat yang menderita seperti itu?" Ya. Lalu jawabannya begini, ya, kami punya perasaan juga. Kami punya perasaan juga. Tidak seperti apa yang kau kira selama ini bahwa malaikat itu enggak punya perasaan, ya. Dia kalau dihargai, dia akan excited, ya. Dia akan semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau enggak dihargai biasanya dia akan lelet. Itu yang pernah kita lakukan ya dalam pelayanan malaikat. Kalau kita encourage malaikat itu, nanti dia akan bekerja lebih cepat lagi. Ayo kamu bisa, aku memberkati engkau. Ya, itu perasaannya membuat dia besar, senang itu melakukannya. Dia lakukan dengan cepat ya dan lebih canggih lagi. Nah, tapi saudara Anda lihat, apakah ada malaikat yang pernah disiksa?
Ada. Malaikat anggotanya si iblis itu, ternyata bosnya itu jahatnya luar biasa. Ya, bosnya jahatnya luar biasa. Jadi anak buahnya ini dipekerjakan. Sepertiga daripada malaikat yang terseret itu dipekerjakan untuk kepentingan Lucifer dan Abaddon. Nanti kalau berhasil dalam misinya atau tugasnya, dia hanya melaporkan lalu ya gitu aja ya, nggak ada appreciate gitu ya, nggak ada penghargaan sama sekali. Tapi kalau dia gagal anak buahnya ini dalam misinya, nanti akan disiksa sama si Lucifer. Nah, jadi banyak makhluk-makhluk di alam roh, selain roh orang mati juga kadang-kadang menderita juga. Lah penderitaannya macam-macam saudara. Lah penderitaan itu kalau masuk ke dalam diri manusia, itu juga akan dampaknya mempengaruhi hidup daripada si manusia tersebut. Amin. Jadi roh jahat itu, baik orang mati atau iblis atau setan itu, masuk ke dalam tubuh orang hidup, nanti pasti akan membawa dampak yang buruk kepada orang yang kemasukan roh-roh tersebut. Amin. Mari kita lihat juga dalam Lukas pasal 82. Nah, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Jadi ada 7 roh jahat yang pernah masuk ke dalam diri orang. Nah, di dalam diri orang ini kadang-kadang bukan hanya satu tok. Legion itu jumlahnya lebih daripada 10.000, saudara. Itu satu peleton atau satu pasukan tentara Romawi, namanya legion. Nah, satu legion itu berapa? Nanti Anda cari di Mbah Google gitu ya. Nah, nanti akan ketemu Anda. Satu legion itu jumlahnya lebih dari 10.000. Masuk kepada 3.000 babi-babi itu. Ya, itu tadinya ada di satu orang. Satu orang itu bisa kemasukan ribuan roh, saudara. Perhatikan, saudara. Ya, banyak orang kadang-kadang nggak percaya bahwa ada roh yang masuk ke dalam tubuh orang itu dan membawa dampak buruk ke dalam orang itu. Lalu apa yang ditulis di dalam Alkitab itu? Kalau Anda nggak percaya, ya jangan percaya tentang kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yang ditulis di dalam Alkitab, tentang legion, tentang Maria Magdalena, yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Satu orang bisa dirasuk lebih dari 1 roh jahat. Gak heran kadang-kadang, dalam pelayanan pelepasan, saya selalu katakan begini, Pak, ada orang tanya sama saya, Pak, pelayanan pelepasan itu gimana sih mekanismenya? Orang ditengking, manifest, kelihatannya hari itu beres. Besok kok kambuh lagi ya Pak? Besok kok ada masalahnya lagi ya Pak? Dan itu terus Pak, ditengking lagi, ditengking lagi, keluar, ditengking lagi, keluar. Dan nanti ada variannya roh-roh yang ada di dalamnya, itu gimana? Nah, akhirnya saya bilang gini, orang yang melayani pelepasan itu seperti orang mengupas bawang. Bawang merah itu loh. Anda lihat ya, Anda kupas ada kulit luarnya. Nanti masih ada kulit dalamnya lagi. Masih ada kulit berikutnya. Masih ada kulit berikutnya. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kadang-kadang kalau pakai kekuatan Anda atau Anda mulai mendeteksi dengan analisa pikiran Anda, wah Anda capek. Mikirin berapa lapis, berapa jumlah roh yang ada di dalam diri satu orang itu. Ya. Nah, sekarang saya minta hikmat Roh Kudus kadang-kadang. Bagian mana dulu yang harus dibereskan? Roh Kudus tuntun dalam perkara ini. Saya nggak mikir bagaimana cara saya melayani orang itu. Saya hanya mau mendengar instruksi dari dia. Roh Kudus, bagaimana caranya? Silahkan tuntun aku, silahkan arahkan aku. Nanti ada tuntunan. Ketika tuntunan itu mulai saya dengar, saya tangkap, lalu saya mulai melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Kadang-kadang Allah Bapa sendiri juga yang menuntun dalam pelayanan itu.
mengajarkan sesuatu, ya. Nah, ketika saya mengikuti pola yang diajarkan oleh Allah Bapa atau Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu jauh lebih efektif, lebih cepat dibanding saya berpikir seperti orang mengupas bawang satu persatu, saudara. Ya, kenapa saudara? Saya ngerti saudara, ya. Sebenarnya hadirnya beberapa ribu roh itu pasti ada pemimpinnya, bukan? Ada sebab penyebabnya. Kalau saya tidak tahu penyebabnya, hanya saya basmi, saya habisin dampak reaksinya itu, saya harus menghadapi 1000 persoalan dulu, baru ketemu pemimpinnya atau akar persoalannya. Kadang-kadang Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya, ya, jangan urusin, manifestasinya yang ini dan itu. Semua itu, 1000 masalah itu sebenarnya akar persoalannya cuma satu. Kalau satu itu kamu bereskan, 1000 itu nanti akan ikut lenyap bersamanya. Dan itu jauh lebih efektif dong. Sekali Anda tengking, sekali Anda bereskan, ternyata Anda menyelesaikan lebih banyak daripada Anda menyelesaikannya satu persatu. Karena Anda hanya berpikir, oh ada ini, oh ada itu. Ya. Nah, berapa kali kadang-kadang saya terheran-heran. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan hikmat. Dan sebenarnya saya sudah punya cadangan. Saya sudah punya keinginan untuk melakukan ini, saya punya trik untuk melakukan itu. Ketika Roh Kudus memberikan hal yang lain dan saya coba caranya dia. Wow saudara, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu jauh lebih hebat daripada apa yang bisa Anda pikirkan dan apa yang bisa Anda lakukan. Amin. Nah, sekali lagi kesimpulannya. Tadi dikatakan ada satu manusia yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Namanya Maria Magdalena. Ada orang namanya orang gila itu dari kuburan, ya, di Gadara itu. Nah, itu dirasuk oleh legion. Pasukan, satu pasukan. Nah, itulah roh-roh orang mati sebenarnya. Ya, jadi tentara-tentara yang mungkin perang jumlahnya banyak dikubur massal di kuburan itu. Nah, masuk kepada orang gila yang memang senang tinggal di kuburan itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita perhatikan di sini. Kalau kasus demi kasus seperti ini sering terjadi, saya percaya Saudara, ya. Kalau kita menghadapi setiap persoalan ini, ternyata manifest dampak buruk dari tubuh orang hidup itu, ternyata itu dikendalikan atau terjadi karena adanya roh-roh jahat yang masuk ke dalam tubuh orang itu juga. Amin. Nah, satu lagi contoh. Dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-11. Ada orang yang bongkok. Ya, dikatakan di sini, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Nah, Saudara, jadi perhatikan di sini. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kenapa perempuan ini 38 tahun sampai bungkuk seperti itu? Karena dirasuk oleh roh. Ya. Nah, roh apa sih sebenarnya? Roh kelemahan tubuh. Ya, roh kelemahan tubuh. Nah, kok bisa seperti itu? Saudara, saya mulai menggambarkan seperti ini. Anda pernah lihat ada tumbuhan ya, seperti kacang panjang yang menjalar seperti itu. Kadang-kadang ya Pak Tani itu membuat seperti apa ya, ada kayu gitu ya. Nanti polanya itu nanti itu pohon itu akan ngikutin ya, ngikutin kayu itu. Kalau kayunya naik ke atas, pohonnya itu juga ikut naik ke atas. Kalau dia miring gitu ya, pohonnya juga ikut. Tergantung mengikutin kayu atau polanya seperti itu. Nah, ini seperti ini Saudara ya. Orang ini bisa mengalami seperti itu karena kemasukan roh. Ada roh-roh yang bongkok.
Ya, ketika masuk ke dalam tubuh orang ini, roh tubuh orang ini punya kelemahan. Dia lemah, karena dia lemah, kan ada roh kelemahan tubuhnya juga, dan masuklah roh-roh jahat di dalam dirinya, roh jahatnya bongkok, tubuh orang itu ikut bongkok jadinya. Ya, ikut bongkok juga. Tapi di sini ya tidak semua orang bongkok itu gara-gara kemasukan roh, saudara. Ada ya orang-orang yang masa mudanya kerjanya kuli panggul, saudara ya. Kuli panggul itu sekali bawa itu mungkin sampai 2 kintal gitu ya, 200 kilo itu. Wah, karena masih muda perkasa, taruh di punggungnya seperti itu. Dan setiap hari dia menjual jasanya dan tenaganya itu untuk mengangkat barang-barang itu. Ya, yang berat-berat itu. Nah, saudara, semakin tua, akhirnya orang itu bongkok. Ya toh? Nah, itu bukan kena roh, saudara. Itu beda, saudara ya. Karena pengalaman masa lampau, ya, pengalaman masa lalunya karena terpola, karena dipakai untuk mengangkat hal yang berat, ya. Atau orang kerja yang terus bongkok seperti itu, ya. Nah, itu juga nanti orangnya akan bongkok seperti itu. Makanya kadang-kadang beberapa orang ngingetin saya gitu, "Gideon, gitu loh, jangan bongkok gitu, nanti bungkuk loh gitu ya. Ayo tegak sedikit," gitu. Itu beberapa orang kadang-kadang melihat saya khotbah atau lakunya di mimbar gitu ya, nanti ada yang WA saya gitu ya, saya terima kasih saja. "Jangan gitu, nanti kamu bongkok." Memang kadang-kadang enak juga ya, kalau saya begini gitu, capek kadang-kadang, betul nggak ya? Tapi kalau saya mulai gini gitu, rasanya enteng bukan ya? Tapi ini nanti lama-lama membentuk saya jadi bongkok juga. Ini bukan kemasukan roh, saudaranya. Karena apa? Setiap saya ngomong, saya dapat pola begini. Ini terpola karena kebiasaan, ya. Jadi nggak semua orang bongkok itu karena kemasukan roh. Bisa karena kebiasaan, karena dia bongkok terus jadi terbentuk seperti itu. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan. Nah, Bapak Saudara, kalau memang sebenarnya dia nggak pernah melakukan kebiasaan yang membuat dia bongkok, dan akhirnya dia bongkok, karena ternyata ya bahwa dia kemasukan roh bongkok, bagaimana melayani orang seperti ini? Ya, keluarkan roh bongkoknya ini. Roh jahat yang bongkok ini Anda keluarkan dari tubuh orang itu. Nah, Anda punya kewajiban juga sih, bukan hanya sekedar dikeluarkan. Tapi sebelum Anda keluarkan, Anda sembuhkan juga roh itu. Ya, roh yang bongkok itu bisa Anda sembuhkan juga. Roh itu nurut, Anda katakan, "Aku sembuhkan kau." Beberapa kali saya mendapati ada roh-roh yang cacat atau roh yang luka atau roh yang sakit di dalam tubuh orang hidup. Sebelum saya keluarkan, saya sembuhkan dulu roh itu. Kenapa saudara kalau nggak disembuhkan? Dia keluar dari tubuh orang ini, setelah itu dia keluar, dia akan cari tubuh yang lainnya. Karena dia masih sakit, dia pengen mengekspresikannya, sehingga dia selalu cari tempat di mana yang merespon, supaya dia bisa mengekspresikan, mengeluarkan atau memanifestasikan rasa sakitnya itu dalam tubuh orang yang mau menerimanya itu. Tapi kalau Anda sembuhkan, biasanya roh itu dengan tenang kembali ke sana dan tidak lagi masuk ke dalam tubuh orang hidup. Ya, ngerti ya maksud saya? Kalau dikeluarkan tok di dalam diri orang yang Anda kenal, sebenarnya sudah cukup juga. Tapi nanti dampaknya dia akan masuk ke tubuh orang lain. Karena dia belum sembuh dan masih cari tempat untuk mengekspresikan ya rasa sakitnya itu di dalam dirinya, ya, dalam roh itu ke dalam tubuh orang. Dicari siapa saja. Tapi kalau sudah Anda sembuhkan, biasanya dia tidak akan masuk-masuk lagi ke dalam tubuh orang hidup. Amin. Nah, saudara, jangan sampai tubuhmu itu kemasukan roh-roh jahat. Pasti akibatnya buruk. Ya. Nah, selain masuk ke dalam tubuh orang hidup, ternyata roh-roh jahat itu sampai hari ini masih bisa hadir di dalam sidang ilahi. Ya, kalau Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus serta para malaikat yang lain sedang bersidang,
nanti kadang-kadang roh-roh jahat itu masih bisa nongol ke sana. Nah, ada yang tanya begini, saudara, Pak, ini kan roh jahat. Dulu karena dia jahat diusir ke bumi, bukan? Bagaimana sekarang dia bisa kembali ke sana lagi? Dia nongol-nongol ke sana. Kan sebelum masuk pasti sudah diusir, bukan? Karena dia kan pernah diusir. Ingat saudara, surga itu bukan satu tempat. Surga itu banyak tempat. Heavenly places. Ya, banyak tempat-tempat di alam roh. Ya, surga yang mana yang bisa dikunjungi oleh si roh-roh jahat ini? Ya, surga bagian mana? Ya, yang bisa dikunjungi oleh roh-roh jahat ini. Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, dia bisa hadir dalam sidang ilahi. Sampai sekarang iblis masih dapat hadir di dalam sidang ilahi, yaitu di gunung Allah yang kudus itu. Bahkan dengan sengaja iblis suka naik ke sana untuk mendakwa orang percaya di hadapan Allah. Amin. Sampai hari ini si iblis itu naik turun. Tujuannya apa? Dia mendakwa orang-orang yang percaya, yaitu pilihan Allah. Nah, saudara, ditanya begini, di alam roh itu terjadi sebuah mekanismenya. Seperti halnya persidangan yang ada di muka bumi ini. Kalau ada orang salah, lalu disidangkan di situ, nanti ya di situ dalam ruang persidangan ini pasti ada hakimnya, ada jaksanya ya, nanti akan ada pembelanya gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ada jaksa penuntut, lalu ada pembelanya juga ya. Nah, nanti hakim itu akan mendengarkan dari jaksa penuntut atau pembela tentang si terdakwa ini. Di alam roh sama, Saudara. Ya, bukankah Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, darahnya tercurah menjadi darah pendamaian bagi kita semuanya? Alkitab mengatakan, sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus itu pembela kita dalam segala perkara. Nanti kalau Anda ya melibatkan Tuhan Yesus akan tampil untuk membela Anda. Kenapa Yesus mati-matian membela Anda? Karena ada satu makhluk namanya iblis yang selalu mendakwa manusia. Ketika dia menemukan barang bukti atau fakta di dalam kehidupan Anda, dan itu nanti akan dibawa ke hadapan Allah untuk mendakwa Anda. Ya, saya ilustrasikan begini. Satu kali ya, ada seseorang namanya Sipolan ya. Sipolan itu ya satu hari dia nyolong mangga tetangga ya. Nyolong mangga tetangga itu ya. Nah, nyolong mangga itu dosa, Saudara. Jadi dosa kecil, dosa besar itu sama upahnya. Batu kecil Anda lempar ke air, tenggelam. Batu besar Anda lempar ke air juga tenggelam, bukan? Sama. Jadi dosa kecil, dosa besar itu enggak ada beda. Itu sama-sama dosa. Kalau ada orang bilang, Pak, kalau begitu sama-sama dosa, mending berbuat dosa besar ya. Daripada dosa yang kecil. Nah, saudara, itu tetap dosa. Ya, walaupun nyolong mangga. Ya, jadi nyolong itu salah. Jangan mencuri, jangan mengingini milik barang orang lain, termasuk mangganya itu. Ya, nah, waktu Polan itu metik mangga tetangga, nyolong mangga tetangga itu, si iblisnya melihat, lalu direkam. Kalau sekarang iblisnya canggih gitu ya, mulai direkam pakai handphonenya, klik, gitu, nyolong gitu ya. Nah, satu hari si Polan ini datang ke gereja, dia berdoa. Dalam doanya ini, si Polan ini sedang meminta sesuatu kepada Bapak. Bapak berkati aku, gitu ya. Nah, Bapak yang Maha Pemurah kiranya berkati aku.
Ketika bapak mendengar anaknya ini minta berkat, bapaknya berkati enggak? Berkati. Bapaknya sudah mau ambil berkat, mau dikasih kepada si Polan itu. Ketika bapak mau memberikan berkatnya kepada si Polan itu, meluncurlah si iblis, ya, menghadap bapak itu dan mencegah bapak untuk memberkati si Polan. Ya, iblis dengan lantang dan berani berkata, tidak bisa. Si Polan tidak layak untuk diberkati. Kenapa? Karena dia berdosa. Dalam kitab Yesaya dikatakan, yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Bukan? Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang atau telinganya yang enggak mendengar setiap doa Anda. Jadi yang membuat tertunda atau pending jawaban doa Anda ini adalah karena ada dosa dan kejahatan. Nah, kenapa? Si iblis interupsi. Tak boleh, karena dia berdosa. Lalu Allah Bapak tanya, emang dosanya apa? Mau tahu? Nah, putar filmnya. Ini dosanya. Dosa apa? Nyolong mangga. Ya, nyolong mangga. Nah, oh gitu ya. Jadi, ya karena berdosa gak layak untuk diberkati. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika Allah Bapa dan iblis ini sedang berbicara, lalu muncullah Tuhan Yesus. Yesus bilang gini, ada apa ini Pak? Ini loh kata si iblis. Si Polan itu tadi berdoa, minta berkat. Aku mau berkati. Tapi kata si iblis dia berdosa. Iblis gak rela. Gak boleh. Orang berdosa gak layak untuk diberkati. Ya memang betul. Orang berdosa gak layak diberkati. Nah, tapi perlu diketahui. Ya, sekarang saya sebagai pembela si Polan ini, saya katakan, si Polan gak pernah nyolong mangga. Mas, nyolong, enggak, nyolong, enggak, nyolong, enggak. Lah ini debat nih, antara penuntut dan pembela. Kadang-kadang seru juga ya di pengadilan begitu ya. Penuntutnya ngomong begini, pembelanya ngomong begini. Penuntutnya ngomong begini, lah ini antara Lucifer, iblis dengan Tuhan Yesus dibilang, nyolong, tidak, nyolong, tidak, nyolong, tidak nyolong. Ya, akhirnya Bapak melerai. Stop, 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 stop. Ya, sekarang gini. Segala sesuatu harus ada buktinya. Ya, ada buktinya. Oke, ya. Sekarang atas dasar apa engkau iblis mendakwa si Polan seperti itu? Aku punya filenya ini. Di file saya ini ada rekaman yang saya buat ketika ya si Polan sedang nyolong mangga. Tanggalnya, jamnya, bajunya, semuanya, suaranya, berapa dia nyolong. Nanti ada di rekaman itu. Silahkan nanti kalau kita buka. Ya. Nah, Tuhan Yesus cuma senyum-senyum aja. Silahkan buka filemu. Tuh enggak ya? Akhirnya dibuka. Panggil malaikat. Kat sini. Tuh enggak ya? Buka filenya. Ya. Buka saudara. Ya pakai Videotron. Buka gede gitu ya, wah gitu ya. Disaksikan seluruh makhluk di jagat raya ini. Apa yang terjadi saudara? Ketika file itu dibuka, itu tampilannya itu cuman kayak semut itu loh. Ya, bintik-bintik hitam itu, putih itu loh. Loh, kemana itu? Rekamannya kemana? Lalu Allah Bapak tanya, iblis, rekaman apa ini? Gambarnya Polan nggak ada. Yang ada cuma bintik-bintik. Mana Polannya, mana mangganya? Katamu ada Polan. Oh nggak ada. Wah, si iblis bingung. Kok bisa seperti itu gimana ya? Karena dia nggak bisa menunjukkan buktinya, akhirnya dia kalah. Ya, nah karena dia kalah, sudah. Akhirnya Polan diberkati. Ya, karena tidak terbukti dia berdosa. Padahal si Polan itu benar-benar nyolong mangga, saudara. Tapi kenapa waktu direkam sama si iblis itu, ketika rekamannya diputar, kenapa tidak ada gambarnya si Polan?
Itu aneh bin ajaib. Nah, ketika mereka sudah pergi, tinggallah si bapak dengan anak ini. Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Lalu ya, muncullah terdengar sebuah lagu. Ada bapak bertanya pada anaknya. Ada bapak bertanya sama anaknya. Allah Bapak tanya kepada Tuhan Yesus. Gini ya. Nah, kok bisa seperti itu gimana? Bukankah Polan itu benar-benar nyolong itu? Iya Pak, sebenarnya begitu. Tapi sebelum dia minta berkat kepada Bapak, dia datang kepadaku. Minta ampun. Minta darahku untuk menghapus dan menyucikan semua dosa dan kejahatannya. Aku hapus semua catatan dosanya. Sehingga walaupun dia pernah nyolong, seolah-olah dia tidak pernah nyolong. Kenapa? Barang buktinya enggak ada. Amin. Jadi ketika Tuhan itu menghapus, mengampuni Anda, dia bukan hanya melupakan, tapi barang buktimu juga dimusnahkan, sehingga iblis nggak punya bukti untuk mendakwa Anda. Amin. Ingat bahwa iblis itu sampai hari ini masih bisa datang kepada Allah, Bapa, untuk mendakwa orang-orang percaya itu. Ya, lalu bapaknya waktu mendengar anaknya itu geleng-geleng. Wah, ini luar biasa, ide yang dahsyat. Ide yang dahsyat. Tapi kebanyakan saudara, orang Kristen itu enggan minta ampun kepada Tuhan, bukan? Apalagi orang karismatik. Ya, walaupun dia pernah berbuat dosa jahat dan sekalipun, PD-nya luar biasa dengan Tuhan. Tak pernah bilang saya sorry dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang ngeledek orang Katolik, ngapain minta ampun? Tiap hari gereja minta ampun. Kalau ditanya, kamu minta ampun enggak? Enggak. Loh, saudara, ya ada sebuah prinsip yang dipegang di alam roh. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Enggak semua orang dosa, ya itu dosanya dihapus oleh Tuhan Yesus. Kalau dia mau datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus itu menghapus catatan dosa itu, sehingga barang buktinya lenyap semuanya. Amin. Orang yang percaya kepada Yesus diampuni oleh Tuhan Yesus dikatakan menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam dia. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Apa itu yang lama? Nyolong mangga tadi itu yang lama. Nah, Watchman nih tulis dalam bukunya, hidup Anda itu yang diperhitungkan Allah adalah ketika Anda menerima Yesus ke depannya, itulah yang dinilai. Yang sebelumnya itu sudah dibuang, itu tak pernah dihiraukan kembali. Nah, banyak orang Kristen kadang-kadang sudah dihapus masa lampaunya, tapi kadang-kadang masih bernostalgia. Mengingat-ingat semua hal itu. Kalau datang pada Tuhan kadang-kadang ini, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu ini. Hambamu ini tak lain, tak ada, bukan hanya cacing dan tanah liat. Oh Tuhan tolonglah. Hambamu orang berdosa. Kali ini Tuhan ampuni ya. Ini dosa kesekian kali kami Tuhan yang kami lakukan seperti itu. Ya, lalu Tuhan ini bilang gini, dosa yang mana? Loh, kok Tuhan lupa bagaimana sih? Kan sudah diampuni, dilupakan kan? Jadi Tuhan itu kalau sudah mengampuni, dia nggak ingat lagi dosamu. Amin. Nah, sudah dilupakan. Jadi semua dosamu itu dibuang ke tuber-tuber laut, lalu di atas laut itu dikasih pelampung. Ya, pelampungnya itu dikasih label atau tulisan no fishing. Dilarang mancing. Dengar ya? Banyak orang itu suka mengkais-kais yang ada di dalam itu ya. Nah, mulai malam hari ini, mulai sadari, ya rajin-rajin minta ampun kepada Tuhan. Kalau Anda memang rajin-rajin berbuat dosa, rajin-rajin juga minta ampun kepada Tuhan. Amin. Nah, jangan nanti nunggu lebaran baru minta ampun kepada Tuhan. Nah, setiap saat, kenapa? Anda butuh Tuhan, butuh berkat dari Allah setiap saat. Kadang-kadang berkatmu terpending karena adanya gap ada di situ. Ya,
darah Tuhan Yesus menghapus, sehingga iblis tak punya hak atau barang bukti untuk mendakwa kita semuanya. Amin. Nah, dengan cerita begini menarik sekali ya. Sekarang kita lihat, apakah benar bahwa iblis itu pernah datang ke sana? Kita lihat dalam kitab Ayub. Ayub pasal 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak-anak Allah itu malaikat, ya, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi Anda tahu saudara ya, iblis itu kerjaannya kia, jalan-jalan, ya, traveling ke seluruh bumi dia keliling gitu ya. Ngapain sih? Cari mangsa. Firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling-keliling sambil mengaum-ngaum, ya, untuk menelan siapa saja yang bisa ditelannya. Amin. Jadi memang dia berkeliling, cari mangsa yang bisa ditelannya. Jadi ada orang-orang atau manusia yang bisa ditelan oleh iblis, ada juga manusia yang tak bisa ditelan oleh iblis. Nah, Anda jenis manusia yang mana? Yang bisa ditelan oleh iblis atau yang tak bisa ditelan oleh iblis? Nah, kalau Anda punya tanda keilahian di dalam kehidupan Anda, karena Anda benih ilahi yang bertumbuh di dalam hidup Anda tidak bisa ditelan oleh iblis. Ya, tapi kalau Anda tidak ada tanda ya ilahi di dalam kehidupan Anda, tidak ada meterai itu, Anda gampang untuk ditelan oleh si iblis. Amin. Dia cari mangsa, siapa saja yang bisa ditelan. Ya. Lah, ketika iblis menangkap orang itu, dia menelan Anda. Saya mulai berpikir gini, kalau dibilang iblis itu seperti singa, kalau singa itu dapat mangsa, nggak mungkin hanya ditelan, betul nggak? Yang suka menelan mangsa itu kan ular, betul nggak ya? Ular itu kalau ketemu mangsa, dia telan dulu, masukin ke perutnya. Nah, nanti baru dimakan pelan-pelan. Tapi kalau singa kan tidak. Dia cabik-cabik, dia gigit dengan giginya itu, ya. Dia rusak semuanya, dihancurkan seperti itu. Itu kekuatan singa seperti itu. Dia robek-robek semuanya. Tapi ayat ini agak aneh. Ya, singa itu menangkap cuman ditelan. Nah, kenapa? Saya curiga, Saudara. Singa itu ompong. Singa itu ompong alias nggak punya gigi. Nah, ditanya gimana Pak kok bisa ada singa ompong? Bukankah dulu ya ketika Yesus dipakukan di kayu salib, Yesus merebut kemenangan itu. Dia hancurkan si iblis itu, ya. Kuasanya dipatahkan. Kuasanya di mana? Giginya itu, taring-taringnya dipatahkan. Jadi sekarang singa itu sebenarnya, iblis itu seperti singa, tapi singanya ompong. Tapi walaupun ompong sudah ya, Anda masuk ke mulutnya singa itu kan juga nggak enak juga. Ya enggak? Ditangkap sama si singa itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya. Jadi iblis itu suka keliling dakwah gitu. Lalu melaporkan kepada bapak itu. Nah, satu kali si iblis ini keliling, dia lihat-lihat semuanya. Ketika nyampe di surga ditanya sama bapak, "Bapak, iblis, dari mana kau?" "Oh, dari jalan-jalan." "Kamu lewat negeri timur tuh enggak?" "Oh iya." "Kamu ketemu di satu orang yang sangat saleh itu." "Oh iya, dia sangat terkenal." "Namanya siapa?" "Namanya Ayub." Ya, lalu si iblis itu bilang begini, "Dia begitu saleh, dia begitu setia karena engkau berkati. Karena aku lihat dia kaya. Coba kalau atributnya, semua fasilitasnya itu diangkat, pasti dia tidak akan setia dan jadi nggak saleh. Coba." Lalu Allah taruhan dengan si iblis. "Oke, kita coba ya. Aku angkat pagarnya. Ya, kamu boleh habisin fasilitasnya, tapi jangan sentuh jiwa dan rohnya. Deal? Deal." Akhirnya Ayub dibuli oleh si iblis itu. Ya,
Ayub hampir teler, saudara. Sampai kalau Anda baca kitabnya Ayub itu bunyinya seperti orang yang tertekan, depresi, orang stres. Kenapa ada buah kandungan? Kenapa ada ini? Kenapa gini? Wah, semuanya dikutukin oleh si Ayub ini. Betul nggak? Omongannya omongan orang stres semuanya. Satu kali melihat Ayub ini sudah goyang hampir tumbang seperti itu. Dalam pasal 41 dikatakan, di dalam badai itu Allah datang kepada Ayub. Lalu menantang Ayub. Hai Ayub, berdirilah sebagai laki-laki. Ya, Ayub perempuan atau laki? Laki. Lah, kenapa Tuhan bilang suruh berdiri sebagai laki-laki? Ya walaupun dia laki-laki, ya mentalnya kayak perempuan. Ya tahu nggak itu? Nggak pantas kamu berdiri sebagai laki-laki. Ditantang oleh Allah. Kenapa kamu bertindak seperti ini? Kenapa kamu ngomong ngawur seperti itu? Omonganmu semuanya itu nanti jadi bahan untuk menghantam kamu dari si iblis loh. Ya. Nah, sekarang lihat aku. Apakah aku seperti apa yang kamu omongin seperti itu? Ketika Ayub itu menemukan Tuhan secara pribadi, dia akui dalam pasal 42. Dulu kata orang, aku mengenal Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihat bahwa penebusku itu hidup. Amin. Wah, saudara, Ayub bangkit, ya. Omongannya jadi positif. Dia katakan penebusku itu hidup, Allah itu ada. Nah, kenapa Allah intervensi seperti ini kepada Ayub? Karena Allah sedang bertaruh dengan si iblis. Kalau sampai Ayub itu kalah, saudara, iblis itu menang dengan Allah. Taruhan dengan Allah ya. Makanya Allah bilang nih, Ayub, kamu nggak boleh kalah. Kalau kamu kalah, iblis akan bersorak-sorai seperti itu. Dia sedang mendakwa. Dia sedang cari celah di situ. Kemarin dia datang ke persidangan. Untuk apa? Mencobai engkau dan aku izinkan. Kamu nggak boleh kalah. Kamu harus menang. Karena kamu adalah jagoan. Amin. Nah, kadang-kadang ada hal seperti itu, saudara. Dalam hidup kita, mungkin si iblis menemukan Anda sebagai orang yang setia. Anda yang begitu semangat dalam melayani Tuhan. Ikut Zoom meeting dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam, saudara. Berapa sesi? Itu enggak ya? Selesai doa pagi gitu ya. Nanti ikut ini, ikut itu, ikut sampai lupa masak, lupa ini dan sebagainya. Pokoknya semuanya, ya. Wah, semua diikutin aja sampai jam 12 malam selesai terakhir Zoom-nya Pak Gideon. Ya, nah Senin sampai Jumat ikut Pak Gideon setiap malam jam 7 sampai jam setengah 11 malam kadang-kadang ya. Terus tanya jawab. Wah, luar biasa. Dan iblis melihat, waduh orang ini setia, antusias mengikut Tuhan seperti itu. Nanti kalau Tuhan pamerkan Anda kepada si iblis, tahu nggak kamu? Ya, ada orang di Kelapa Gading. Oh gitu ya. Jadi Anda yang di Kelapa Gading dipamerkan kepada si iblis. Oh iya, dia setia seperti ini karena engkau berkati luar biasa. Nah, Tuhan bilang seperti Ayub ya. Oke, aku cabut pakirnya ya. Kamu boleh ambil fasilitasnya. Anda jadi taruhannya. Anda digoncang oleh si iblis. Ketika Anda mulai gini, Allah berperkara dengan Anda. Nah, bisa terjadi, gitu. Kalau itu terjadi kepada Ayub, siapa tahu juga bisa terjadi kepada Anda. Kadang-kadang waktu masalah itu menimpa kehidupan kita dan kita komplain, kita tanya sama Tuhan. Minta penjelasan pada Tuhan. Jawaban Tuhan cuma satu. Semua itu aku izinkan untuk kebaikan. Kalau Tuhan tuh ngomong begitu, Anda mau ngapain? Anda harus jalani, bukan? Ya. Nah, disitulah kadang-kadang Allah sedang menunjukkan kepada si iblis bahwa Anda bisa, Anda mampu karena dia. Amin. Nah, dia suka mendakwa, datang ke sidang ilahinya itu. Zakaria pasal 3 ayat 1. Amin. Zakaria pasal 3 ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan.
sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia, ya, untuk mendakwa dia. Nah, perhatikan Bapak Saudara, ya, perhatikan ya. Jadi ini terjadi kepada imam besar Yosua, ya. Jadi iblis itu memang kemana-mana modusnya cuma satu itu, mau mendakwa, 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 mendakwa. Dia cari barang bukti, ya. Nah, apalagi orang-orang yang ditentukan oleh Allah menjadi pemimpin besar seperti Yosua seperti ini. Dia intimidasi, dia dakwa supaya apa? Supaya kekuatannya lemah. Amin. Nah, sekarang saatnya akan tiba, ya. Iblis itu mereka roh-roh ini akan disuruh turun dan dimampatkan di atas bumi ini. Saat itu merupakan malapetaka besar bagi iblis dan antek-anteknya dan roh-roh jahat itu yang tinggal di bumi dan bagi kehidupan yang ada di laut. Jadi semua apa yang dilakukan oleh iblis sekarang ini kelihatannya diizinkan atau dibiarkan oleh Allah. Nanti pada satu titik masa tertentu Tuhan mampatkan. Tuhan katakan stop, kamu lakukan perusahaan seperti ini. Tapi sebelum hal itu, hari itu tiba, iblis masih dengan eksis, dia mau lakukan banyak hal. Ya, iblis itu tahu waktunya singkat. Dia tahu nanti akan dibinasakan. Ya, dia tahu waktunya itu limited, ada batasannya. Gak heran dia bekerja siang dan malam dengan giat karena dia tahu sebentar lagi dia gak boleh merusak lagi. Dia akan diringkus dengan pasukannya dan dilemparkan ke jurang itu. Nah, sekarang perhatikan ya, si iblis ini karena tahu waktunya, dia bekerja giat. Amin. Anak-anak Allah harus tahu waktu juga. Amin. Kita pernah belajar tentang waktu Tuhan. Bukan hanya waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam memberkati Anda. Tapi waktu itu diberikan kepada Anda, dan Anda tahu, manusia itu karena berdosa, waktunya terbatas. Umurnya hanya 120 tahun. Masa hidupmu itu harus digunakan untuk sesuatu yang mulia, sehingga Anda punya reward nantinya di sana. Amin. Nah, memanfaatkan waktunya itu. Iblis tahu, nanti akan dimampatkan di atas bumi, lalu dibuang oleh Allah. Dari mana Pak ayatnya? Dari kitab Wahyu. Perhatikan, Wahyu pasal 12. Ya. Wahyu pasal 12, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lalu aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara seiman kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadap maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Perhatikan ya. Jadi iblis itu dengan dahsyat dalam geramnya dia melakukan banyak hal karena dia tahu waktunya sudah singkat. Waktu apa? Waktu dia harus dilemparkan. Sekarang dia getol mendakwa setiap orang. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda merasa terdakwa, ada roh intimidasi yang terus ya bunyi di dalam hidup Anda, hati Anda. Orang yang terus ya didakwa oleh si iblis ini, dia mau melakukan sesuatu. Kadang-kadang itu ya apa ya, merasa nggak layak. Ya, nah, satu kali saudara begini,
Saya sedang khotbah nih ya, tahun-tahun 97 kalau nggak salah ya, 97 ketika kita buat gereja Rumah Doa Segala Bangsa itu. Nah, giliran saya khotbah di Plaza Sentral waktu itu. Nah, ketika saya khotbah, apa yang terjadi saudara? Eee, saya itu sempat stuck ya, blank ya. Itu kalau hitungan hitungan jam yang orang-orang itu mereka nggak merasakan saya sedang blank. Ya, karena itu hitungannya detik atau enggak sampai 1,5 menit gitu ya, enggak sampai segitu. Tapi saudara ya loh, itu waktu dalam 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 durasi yang pendek seperti itu di alam roh, itu saya sepertinya udah, bisa melihat sebuah film dalam durasi berapa jam gitu. Nah filmnya yang diputar apa saudara? Film masa lalu saya, waktu zaman SMA, gitu enggak, waktu zaman SMP, gitu. Waktu masa-masa, nah pergaulan-pergaulan seperti itu yang apa ya, masih masa-masa puber seperti gitu ya. Nah, lalu saya tahu ya cerita saya dulu kan, saya dulu sebenarnya anak pendeta ya. Nah, tapi ketika, mulai SMP kelas 2 itu ya, saya sudah mulai ini ya, pergaulan ini kurang kurang bagus gitu ya. Nah, akhirnya sampai SMA segala macam saya jadi orang terkenal. Ya, bukan terkenal baiknya, ya lah, tapi terkenal luar biasa, nggak ada orang nggak kenal saya. Itu nggak itu. Nah, itu beberapa tim ya, murid-murid kalau saya ajak ke daerah saya gitu, habis pelayanan dari mana lalu mampir ke rumah saya gitu ya. Nanti ada beberapa orang cerita mereka, ya khususnya mereka waktu seminar hamba-hamba Tuhan kemarin, ada teman SMA saya itu yang cerita, cerita sama istri saya juga, cerita sama beberapa teman saya, betapa hebatnya saya dulu. Saya dengar cuman ketawa saja. Itu masa lampau, orang bilang nggak mengira ya, yang begitu jahat, yang begitu rusak sekarang bisa berubah jadi seperti ini. Nah Bapak Saudara, itu hal-hal yang buruk itu muncul ketika saya sedang khotbah. Tujuannya apa? Dia munculkan masa lalu saya itu, supaya dia menghentikan khotbah saya, ya. Iblis ini bicara apa? "Kamu nggak pantas berdiri di mimbar itu. Kamu nggak layak ngomong itu. Turun kau. Ya, siapa kamu? Nih kamu." Ditunjukkan seperti itu, ya. Tapi, ya saya nggak usah teriak, tapi dengan pikiran saya juga, saya bantah omongan si iblis itu. Saya bilang gini, "Siapa bilang itu saya? Ya, yang dalam film yang kamu tampilkan itu bukan peran utamanya bukan Gideon, bukan saya, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam, ya. Itu mirip dengan Gideon." Gitu loh, tapi bukan Gideon, gitu nggak loh. Gideon yang sekarang bukan seperti itu. Nah, saya bilang seperti itu ya, ketika saya hardik seperti itu, saya adu konsep dengan si iblis itu, iblisnya lari, file itu dibawa, pergi lalu saya lanjutkan khotbah saya. Kadang-kadang iblis itu kurang ajarnya begitu, ya. Ketika nanti Anda, betul nggak loh, mau diangkat oleh Tuhan, nanti dia selalu dakwa Anda, "Siapa kamu? Siapa gini, apa benar, apa begitu," gitu. Nah, posisi anak Allah itu penting bagi kita. Siapa Anda? Anda adalah anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Anda telah dilayakkan dan roh itu bersaksi bersama dengan rohmu bahwa engkau adalah anak Allah, titik, nggak pakai koma. Ya, nah dengan Anda punya statement yang kuat seperti ini, Anda tak akan tergoyahkan oleh dakwaan-dakwaan daripada si iblis itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya, kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan ya, masih setan dan roh-roh jahat. Besok kita akan bahas ya, bagaimana setan atau roh-roh jahat itu sering dimanfaatkan oleh Allah. Ya. Nah, dimanfaatkan oleh Allah. Kenapa dimanfaatkan oleh Allah? Karena ya enggak, kalau ada orang yang berdosa, Allah itu enggak punya stok jahat. Kadang-kadang Tuhan izinkan
supaya iblis intervensi kepada Anda mumpung dia ada di sekitar Anda atau ada di dalam diri Anda. Ya, sampai Anda kapok, nanti baru ditengking. Ya, nanti baru ditengking oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan malam hari ini ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, acara kami tidak hanya berhenti sampai di sini gini. Habis ini kami ada acara diskusi biasanya ya, bisa 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung ini banyaknya beberapa pertanyaan yang menarik dan ada kesaksian-kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara ya yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube ya. Nah, saya kalau ingin Bapak Ibu Saudara nanti ikut acara diskusi kami, silahkan hubungi nomor saya ya 0812 8 222 82222 1480 ya. Dan nanti Bapak Ibu Saudara saya bagikan linknya supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti acara diskusi kami. Oke, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya.